Jangan sampai modal ini terganggu dengan raos munyin balian. Kita punya uang pas-pasan, tetapi ketika kita meluasin ternyata dia minta dengan upacara yang besar. Seperti kasus kemarin ada yang minta sepeda motor. Berarti halo Om Swastiastu, ketemu lagi dengan Tiang Kapiot di Pura-Pura Podcast. Nah, hari ini bertemu dengan Tuh Haji lagi. Saya akan membahas tentang meluasin atau nunas baos atau metun. Nah, apa lagi bahasanya tuh? Banyak ya? banyak sekali. Banyak. Oke, sebelum itu buat teman-teman di rumah mungkin sudah pernah mengalami gimana di rumah setelah pasca kematian dan segala macam. Oke. Jadi saya akan bertanya dengan Tuh Haji, kita akan bongkar sedikit tentang meluasin metun, nunas baos dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuh Haji, kapan dan bagaimana dan apakah harus metun mepeluasan ketika kita punya keluarga yang meninggal Tuh Haji? Pada saat ngaben. Pada saat ngaben, sebelum ngaben atau setelah ngaben. Atau setelah dipendem, kan ada yang pendem dumun sebelum ngaben. Nah, seharusnya seperti apa tuh sebenarnya? Nah, sebelum kita membahas tentang apakah benar, apakah boleh ataukah tidak, kita pahami dulu konsep ngaben itu apa. Konsep ngaben itu apa? Oke. Jadi ngaben itu adalah salah satu ritus penting sekali. Nah, ini berkaitan dengan Pitra Yadnya. Pitra Yadnya. Jadi Pitra Yadnya itu adalah berbagai yadnya suci yang kita persembahkan kepada leluhur. Nah, patut diketahui bahwa semua praktek yadnya kita di Bali itu berlandaskan Weda. Weda. Bersumber dari Weda. Oke. Jadi tidak ada satupun praktek agama Hindu kita di Bali tidak berdasarkan kitab suci Weda. Tidak ada secara kebetulan tidak atau ada yang manipulasi dibuat-buat, budaya. tidak ada apapun yang sengaja atau tidak bersumber dari kitab suci Weda. Weda, betul. Termasuk prosesi ngaben. Ngaben. Nah, salah satu rujukan penting ketika mempraktekkan ajaran agama Hindu, nah itu tertulis dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Oke. Nah, di dalam teks Manawa Dharma Sastra disebutkan ada dasar hukum. Dasar hukum dari Setiap praktek yadnya, praktek acara agama Hindu apapun itu. Termasuk tentunya praktek agama Hindu yang berhubungan dengan prosesi ngaben. ngaben. Itu harus bersumberkan dari dasar hukum ini. Oke, dasar hukumnya apa itu? Nah, ini tertulis jelas sekali dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Yang pertama itu praktek ngaben ini dinyatakan sah gitu, dalam tanda kutip. Praktek ngaben ini dinyatakan itu memang bersumber dari Weda. Asalkan satu, nah dia bersumber dari yang pertama itu adalah Sruti. Sruti. Nah, yang kedua itu adalah Semerti. Semerti. Yang ketiga itu adalah Shila. Sila. Yang ketiga itu adalah acara. Yang keempat itu adalah Atmanastuti. Oke, Sruti. Sruti, Semerti, Sila, acara, Atmanastuti. Atmanastuti. Nah, jadi ngaben itu apakah sudah menggunakan atau bersumber dari kelima komponen ini apa tidak? Oke, yang pertama yang pertama itu antara Sruti dan Semerti ini berhubungan dengan Catur Weda. Catur Weda. Ya jelas, dalam teks-teks Weda, Atharwa Weda dan sebagainya itu memang dijelaskan bagaimana ketika orang meninggal secepatnya jasadnya itu supaya dibakar. Nah, praktek pembakaran mayat ini bersumber dari Weda. Catur Weda, dan kita juga menerapkan proses pembakaran mayat. Jadi ngaben itu jelas rujukan sastranya. Rujukan sastra jelas. Sumbernya adalah Weda. Nah, yang kedua, nah nanti kita akan ketemu dengan bagian yang ketiga yaitu Sila. Sila ini adalah aktivitas atau ritus-ritus yang dicontohkan atau dilakukan oleh orang-orang suci yang digambarkan baik dalam kitab Itahasa, dalam kitab Mahabharata, Ramayana, termasuk dalam Purana-Purana. Nah, banyak sekali kisah-kisah termasuk ngaben ini juga bisa kita rujukan pada kitab Mahabharata. Bagaimana ketika Bhishma diupacarai. Nah, itu ada rujukannya. Jadi proses ngaben ini jelas bersumber dari Sila salah satunya. Yang kedua, nanti yang selanjutnya yang keempat ini adalah acara. Nah, acara ini adalah berbagai kebijaksanaan. Nah, inilah yang nantinya di Bali akan dirangkum menjadi lontar-lontar. Ada peluntuk, ada indik pengabenan dan sebagainya. Nah, jelas di Bali kita memiliki
ugar-ugar, aturan-aturan pada saat melaksanakan ngaben. Ngaben, betul. Ini juga berkaitan dengan Nunas Baos tadi. Mas Baos tadi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima yang juga tak kalah penting, Penting. itu adalah Atmanastuti. Atmanastuti. Ini adalah kepuasan batin. Batin. Nah, begini contohnya. Walaupun ngaben itu atau walaupun ngaben ini sudah bersumber dari caturweda dan sebagainya, tetapi ketika tidak ada berkaitan dengan Atmanastuti atau kepuasan batin, maka tidak akan sempurna. Tidak sah. Tidak sah Oke. begitu secara hukum Hindu. Secara hukum Hindu. Nah, jadi kembali ketika sebuah ritus itu dikatakan kuat sumber sastranya apabila kelima-limanya ini dilaksanakan. Oke. Nah, jadi ketika kita rujuk kembali kenapa ada orang mepluasan sebelum ngaben dan sebagainya. Nah, ini kembali ke poin kelima yaitu Atmanastuti. Ada kepuasan batin. Nah kengkean je carane besekan je. Nah, nyak nampi leluhur raga ngaben patut jani takonan malu. Nah, ini berkaitan dengan poin kelima, poin yang paling bawah ini. Ini ada pada bagian rasa. Karena praktek agama Hindu kita di Bali tidak hanya serta-merta bersumberkan sastra. Tidak hanya bersumber pada Weda. Ini juga harus menyentuh rasa. Di sana. Bagaimana keringnya ketika kita meyanyo tanpa melibatkan rasa. Betul. Nah, tetapi ingat, tidak hanya boleh menggunakan rasa. Justru rasa itu ada pada bagian nomor 5, pada bagian bawah. Yang paling penting juga sastra. Oke. Nah, makanya pada praktek iadnya, khususnya ngaben, antara sastra, sumber-sumber teks lontar-lontar yang menjadi pedoman acuan ngaben itu juga harus digunakan. Yang kedua, Atmanastuti, rasa itu juga harus dilibatkan. Rasa kepuasan. Untuk mendapatkan keseimbangan antara rasa dan sastra ini, disinilah diperlukan wiweka. Wiweka itu adalah jenana, adalah kebijaksanaan. Nah, berkaitan dengan apakah perlu kita melakukan proses nedunan, mepluasan pada saat ngaben. Nah, itu tergantung rasa kita. Ya, karena kalau kita kembali pada sumber sastra, jadi roh itu ketika sudah diupacarai, itu adalah niat bakti kita kepada leluhur, berarti tidak perlu dikomunikasikan lagi. Itu secara sastra. Asalkan sudah bersumber dari teks-teks sastra yang berhubungan dengan ini pengabenan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Entah itu Nah, tidak perlu diragukan lagi. Nah, dan ingat, ngaben ini tidak serta-merta menentukan posisi leluhur kita apakah mencapai surga atau neraka. Ini prinsip penting sekali. Tetapi prosesi ngaben ini bertujuan bagaimana sentane generasi ini mendoakan supaya leluhur mendapat tempat yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan karma wasana. Ya, kalau bisa kan kita memohon supaya leluhur itu mendapatkan posisi yang layak di surga dalam tanda kutip misalnya, atau bahkan bisa amor ringa cintia menyatu dengan sumbernya. Dan tentu karma wasana dari orang yang meninggal ini juga sangat menentukan. Nah, tetapi doa kita juga sangat penting, sangat membantu. Karena apa? Dasar prinsip iadnya itu yang kita praktekkan di Bali itu adalah karma sandiasa. Jadi bagaimana kita menggunakan karma, menerapkan kerja, menerapkan karma iadnya untuk membantu proses pelepasan dari leluhur kita. Dan sekali lagi, rasa itu juga penting. Rasa juga ikut penting. Nah, tetapi rasa itu juga tidak boleh sembarangan. Oke, maksudnya tidak boleh sembarangan berapa itu? Begini, kalau memang sepakat mepluasan, nah karena banyak kasus ini, ada beberapa kasus yang memang diceritakan di Griya secara langsung bahwa sebelum ngaben, nah keluarganya sempat mepluasan. Dan salah satu leluhur yang akan diabenkan itu ada yang tidak mau diabenkan. Nah, itu seperti itu tidak mau diabenkan. Ini yang berbahaya. Nah, padahal menurut Weda wajib ngaben. Diharuskan pula. Tetapi menurut Atmanastuti, kepuasannya dia karena bersumber dari Munyin Bas atau raus dari Mepinunas itu, roh itu konon tidak ingin ngaben. Nah, ini akan menjadi dilema sekali. Ini akan menjadi sebuah pergolakan yang baru kembali. Jadi kita sebagai Pratisentana atau anak dan cucu jadi bingung nih kan. Bingung. Untuk menyucikan beliau, untuk melepas beliau harus dilakukan pengabenan. Sedangkan Munyin Bas, Tendados, konon leluhur yang bersangkutan tidak mau. Atau bahkan ada juga kejadian-kejadian yang aneh pada saat ngaben.
si roh ini konon meminta supaya pada saat ngaben itu dibekelin sepeda motor. Nah, itu itu. ada yang sebagian seperti itu. Nah, jadi inilah wiweke penting sekali. Tapi ingat, sastra dan rasa itu penting. Tapi ada yang namanya porsi masing-masing. Wiweke kembali. Wiweke tetap kita gunakan. Ingat, Makna, sastra itu harus di kepala, rasa itu harus pada bagian bawahnya. Jadi kita harus pakai logika juga tuh. Tetap, nah itulah wiweke itu logika. Logika, pakai Nah, logika. pakai logika. Seperti yang diucapkan tadi sama Tuh Haji, bahwa ketika kita sudah melakukan proses pengabenan sesuai dengan weda, sastranya, dengan teknis-teknis dan alat-alat dan niatnya yang sempurna, yang sudah kita anggap sempurna, karena itu adalah salah satu pengabdian atau persembahan kita untuk karma leluhur. sandiasa. Karma sandiasa sudah Karma tidak yadnya. perlu dipertanyakan lagi. Nah, Apakah sebelumnya perlu Tuh Haji? nah begini. Nah, jadi itu kembali ke rasa. Oke. Jadi kita tidak boleh melarang. Tidak, Karena iya, kita tidak tidak boleh melarang. Nah, kembali kalaupun ingin mempertanyakan itu. Nah, sebaiknya tetap wiweke, logika kita gunakan. Kalau memang ternyata apa yang disampaikan oleh seolah-olah dari leluhur itu adalah sesuatu yang agak berat atau agak di luar atau norma yang ada, tidak masuk akal, sebaiknya jangan dilakukan atau pindah ke tempat lain lah yang lebih agak bisa diterima. Nah, itu penting sekali. Nah, Tuh Haji, kalau misalnya satu keluarga ingin setelah ada kematian nih, gitu meninggal, kalau di rumah kan ada ngaben masal Tuh Haji, yang dilakukan memang di sentra di desa kan gitu. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa semua proses pengabenan itu harus dilakukan di pura dalam dan di sentra pekeraman. Karena kita juga sebagai warga keramat desa kan gitu. Nah, itu seharusnya atau baiknya dilakukan sekarang meninggal di kubur atau sebelum, gimana sih? Yang mana yang menurut ada di sastra kah atau bagaimana tuh? Untuk napinya, untuk ngabennya, untuk metuunnya. Nah, kalau untuk aturan metun tidak pernah disarankan dalam sastra bahwa sebelum ngabenan atau setelah ngabenan harus dilakukan metun. Atau setelah meninggal, setelah meninggal 2 hari, tidak ada tidak perlu, tidak ditegaskan di dalam sastra manapun, baik dalam Yamo Purana Tattwa dan sebagainya. Jadi kalau di teks-teks yang memang detail menjelaskan tentang pengabenan, salah satunya Yamo Purana Tattwa, Purana Yamo Tattwa dan sebagainya, itu memang secara detail menjelaskan tentang proses pengabenan. Jadi tidak ada rujukan bahwa setelah meninggal, sebelum ngaben atau setelah ngaben itu wajib mepeluasan. Nah, tidak ada dalam sastra dijelaskan demikian. Nah, sekali lagi, nama peluasan ini adalah bentuk rasa. Ya, karena sekali lagi antara sastra dan rasa itu tidak bisa dipisahkan. Tapi tetap ingat koridor batasannya itu adalah ada pada logika, pada wiweke. Teman-teman semuanya, jadi kita membahas tentang ini bukan berarti melarang, menyalahkan karena teman-teman di rumah juga ini untuk mencegah, bukan mencegah, atau kita dibuka aja pikirannya ketika kita metun itu sah-sah saja, silakan. Tapi ketika itu di luar nalar atau tidak logika, hendaknya tidak dilakukan. Karena beberapa unsur-unsur tadi seperti ngaben, pembakaran dengan menggunakan banten, dengan menggunakan sastra segala macam sudah kita lakukan, tidak perlu dipertanyakan lagi setelah dilakukan lingya kan gitu ya. Sebelumnya juga sah-sah saja ditanyakan, namun pakai tetap kita gunakan wiweke. Tapi ketika itu memang klop, rasanya pas dan sederhana, contoh misalnya hanya minta ya ikhlasin manten, ada yang hanya nunas diki yang diki gulung ngaji kase aneh-anyar gitu kan, masih rasanya. Tapi kalau mau sepeda motor nanti dititipin, nanti pas ngabennya nitip iPhone 14 itu misalnya kan. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa pada sumber-sumber sastra, nah jelas bahwa proses ianya apapun itu pasti tidak akan sempurna. Karena manusia tidak sempurna. Berarti jadi semua yatnya itu tidak bisa dibuat secara sempurna. Tidak semuanya baik banten, pasti ada kurang. Yang membuat itu sah. Nah, karena kita adalah manusia, walaupun sumber sastranya jelas begini, tetapi kadang pada saat pelaksanaannya pasti ada kekurangan dan sebagainya. Nah, maka dari itu setiap banten nanti pasti ada banten yang namanya banten pemopog di sana. Nah, banten pemopog adalah salah satu banten yang digunakan untuk memohon maaf jikapun ada kurang atau lebih pada saat membuat banten atau pada saat melakukan prosesi pengabenan. Ada dalam bentuk banten. Nah, tetapi
Sulingi juga pasti Dalam mantra. sudah mengucapkan dalam bentuk mantra yang namanya mantra pengerampet. Nah, mantra-mantra inilah yang digunakan untuk menyempurnakan. Jikapun dalam proses ngaben itu ada banten yang kurang, ada proses yang terlupakan dan sebagainya. Jadi banten pemopog ini yang akan menyempurnakan, dan termasuk puja-puja Ratu Pranda inilah yang juga akan menyempurnakan. Dan termasuk tirta-tirta yang kita tunas dari Kayangan Tiga dan sebagainya ini juga difungsikan sama. Selain untuk pembebasan, ini juga untuk penyempurnaan proses itu. Luar biasa. Jadi ketika kita melakukan yajna pengabenan ini, kalau ada kurang sesuatu, nyame, beli, jangan ribut. Ya. Jangan itu dipakai asalkan untuk tidak secara sengaja dikurangi. Ya kecuali secara sengaja gitu ya. Salah, Kalau tidak disengaja, entah itu kurang napis segala macam, itu sudah mulai ada penyempurnanya. Ya, tetap jadi ada. jangan khawatir. Apapun yang kita lakukan niatnya dengan tulus, Ya. sesuai dengan prosedur, tempatnya di mana, Ya. tidak usah ditanyakan lagi. Nah, Itu berserah, Ya. ikhlas, dan kita percaya rasa kembali ya. ya, ingat sekali lagi bahwa antara sastra dan rasa ini penting. Harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Bagaimana sastra ketika diterapkan tanpa bisa kita merasakan yang itu, jadi sastra itu akan menjadi suatu bentuk yang kasar, yang kering. Nah, tetapi tetap juga diimbangi dengan rasa. Kita harus bisa merasakan bagaimana proses perjalanan leluhur kita ini bisa berjalan dengan baik, doa kita bisa sampai dan sebagainya. Dan hal yang juga paling penting dipahami bahwa bagaimana kita mengetahui perjalanan leluhur, sudahkah dia atau beliau mencapai Di mana? di tempat yang sudah tepat, apakah prosesnya sudah tepat. Nah, ada salah satu sastra menyebutkan begini. Jadi disimboliskan bagaimana ketika kita ingin mengetahui keberadaan leluhur yang sudah dalam proses pengabenan itu, diibaratkan begini bunyi sastranya. Kadi mengaton ikanang surya, mahabara dahat, wuta palanya. Nah, jadi diibaratkan ketika kita ingin mengetahui, melihat bagaimana perjalanan leluhur sudah sempurna atau tidak. Ini diibaratkan seperti kita menengok ke atas dan melihat matahari. Melihat matahari. Jadi tidak akan bisa kita. Tidak bisa melihat Ya, dengan silau. Dengan silau karena kita tidak tahu, tapi kita bisa tidak merasakan. paham. Nah, tetapi ketika kita memaksakan, kita bisa buta. Buta ini artinya kita tidak bisa mengerti, tidak paham. Nah, selanjutnya di dalam sastra itu juga ditegaskan, jika ingin melihat matahari, pantulkan dia ke dalam Wadah air. wadah air. Maka dalam pantulan ini kita akan melihat bagaimana bentuk matahari itu. Oke. Nah, jadi di sini ditegaskan, seperti melihat matahari, jika kita ingin melihat bagaimana perjalanan leluhur, lihatlah ke bawah, ke generasi kita. Keturunan kita. Keturunan kita bagaimana? Ketika keturunan kita sudah sehat, sejahtera, pendidikannya cukup, kesehatannya baik, pekedek, pekenyung, berarti perjalanan leluhur yang sebelumnya kita upacarai Sukses. sudah berjalan baik. Sukses. Ya, tetapi ketika setelah ngaben, ternyata setelah proses ngaben situasi menjadi lebih buruk, situasi menjadi lebih tidak baik, ekonomi menjadi terpuruk, sakit-sakit dan jelas, berarti ada kemungkinan besar bahwa proses pengabenan itu mungkin ada yang kurang, ada yang salah. Salah. Hendaknya itu itu kita lihat, Kembali, introspeksi diri. Benahi. Nah, maka dari itu sekali lagi, setiap proses upacara selalu pasti ada, kalau kekurangan upacara nanti ada banten pemopog namanya. Nah, termasuk nanti Ratu Pranda juga akan mengucapkan mantra-mantra pemujaan, Sulingi akan mengucapkan mantra-mantra penyempurnaan. Nah, termasuk suara-suara, nanti ya pancagita lantunan, dan sebagainya. Jadi semua komponen itu akan menyempurnakan proses. kekurangan. Karena ya wajar walaupun secara sastra sudah lengkap, tetapi pada prakteknya. Jadi sastranya tidak salah, kita yang salah menerapkan. Kurang ya. Nah, kurang dan sebagainya. Nah, sekali lagi bahwa kita tidak pernah tahu apakah leluhur kita sudah sampai di surga, pada sunya dan sebagainya. Karena itu juga tergantung dari karma wasana. Tetapi kita sebagai generasi wajib mendoakan melalui karma sandiasa kita, melalui karma yadnya kita berupaya, berdoa dan sebagainya. Ini juga sangat penting sekali. Nah, maka dari itu ketika mempraktekkan yadnya di Manawa Dharma Sastra juga disebutkan penting sekali menjadi dasar pelaksanaan yadnya itu, yang pertama itu adalah iksha. Iksha ini adalah pengetahuan, keinginan. Yang nomor satu, ketika kita ingin ngaben, ketika kita ingin membuat upacara ngaben, yang pertama kita harus ada keinginan dulu. Keinginan. Nah, keinginan
keinginan ini adalah menjadi dasar awal. Awal. Apa keinginan kita? Tentu keinginan kita adalah mungkin membayar hutang Betul. kepada leluhur, ingin mendoakan supaya leluhur mendapatkan tempat yang layak, dan apabila bisa mencapai syunya atau paling tidak mencapai surga. Nah, yang pertama, yang kedua adalah sakti. Sakti ini adalah kemampuan kita. Kemampuan. Nah, ini berkaitan dengan modal kita. Modal materi. Materi. Batas kemampuan. Nah, jadi ketika tujuannya sudah jelas, oh saya ingin mendoakan leluhur, saya ingin meyadnya, kita lihat modalnya dulu. Nah, jangan sampai modal ini terganggu dengan raos munyin balian. Kita punya uang pas-pasan, tetapi ketika kita meluasin ternyata dia minta dengan upacara yang besar. Seperti kasus kemarin ada yang minta sepeda motor, berarti dana kita mungkin tidak akan mencukupi. Sampai di situ. Sampai di sana. Jadi prinsip iksa dan sakti ini tidak akan mengena. Nah, terus iksa, sakti, desa. Desa itu adalah desa pekraman, ruang lingkup kita. Biasa tidak melakukan itu. Ini juga harus dijadikan bahan pertimbangan. Nah, ketika ngaben, wilayah itu atau di pekraman itu atau di ruang itu, wajib tidak melakukan pinunas dulu, sebelum ngaben dan sebagainya, karena apalagi proses ngaben masal ini jangan sampai dan ngaben itu nanti berubah dan terganggu karena desa ruang ini juga penting. Nah, jangan sampai karena mau pinunasin karena harus maju atau harus mundur, nanti konsep yadnya dudonan yadnya yang sudah kita buat berdasarkan konsep ikse, sakti dan desa ini terganggu nanti. Nah, jadi ikse tujuan jelas sudah kita ingin meyadnya terbaik, mendoakan. Yang kedua, kita juga sudah siap. Modal. Desa ruang tempat juga sudah mendukung, mensupport. Makanya desa pekraman penting sekali untuk mendukung proses pengabenan ini. Nah, setelah ikse, sakti, desa, nah kada kala ini adalah dewasa, waktu. Makanya waktu ngaben itu juga sangat penting. Pemilihan waktu. Pemilih ngaben dan waktu. Nah, jangan sampai waktu ini dirubah-rubah. Gara-gara mau puasa metun, mau metun katanya dan sebagainya. Seperti kisah kemarin ketika harus ngaben, sudah mempersiapkan syarat pengabenan semua, tiba-tiba ditanyakan lagi, dan roh ini konon tidak mau diabenin. Jadi persiapan kita yang dari awal sia-sia. Nah, itu tadi karena tidak menggunakan wiweke. Logika. Nah, ya, jadi kala itu udah berdasarkan waktu. Nah, ketika ini patra ini kembali bagaimana rasa kita. Yang rasa ini penting, atmanastuti penting. Jadi sangat ibaratkan gula dan kopi itu. Iya, benar. Harus campurannya harus tepat dan juga biar tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis. Nah, jadi mepeluasan itu, mepinunasan itu ada pada areal atmanastuti, kepuasan batin kita. Kalau sudah ini merasa. Nah, untuk mencapai kepuasan batin, nah kita bebas mencari. Kalau misalnya di tempat ini terasa, ini kayaknya rumit ini. Nah, coba tidak. Makanya leluhur kita, tetua kita menyarankan ketika nunas baos itu jangan hanya pada satu tempat. Paling tidak ada nyatur desa, 4 lokasi. Nah, dari keempat lokasi tempat mepinunasan itu kita pilih. Filter lagi. Ya, kita saring mana yang kira-kira rasa kita pas dan tidak melanggar aturan dari ikse, sakti, desa kalepatra, seruti, semerti, sila, acara dan sebagainya. Karena ingat, sastra tetap menjadi patokan, rasa tetap juga menjadi patokan. Jadi kedua unsur ini harus penting sekali bersinergi. Sah-sah saja kalau memang tetap ingin mepeluasan, tapi kalaupun tidak ingin mepeluasan, tidak apa-apa. Karena satu, konsep yadnya kita sudah menjamin bahwa kekurangan, kelebihan itu sudah disempurnakan. Baik dengan banten ataupun dengan puja sulinggi. Itu sudah disempurnakan. Luar biasa. Ya. Jadi untuk teman-teman di rumah, untuk masalah mepeluasan, metun, unas bas, itu tidak diharuskan. Dan juga kalau ada pertanyaan kemarin, setelah meninggal, sebelum ngaben, itu tidak ada pakemnya. Ya. Itu semua rasa. Kembali ke rasa. Sah-sah saja, tidak dilarang dan tidak diharuskan. Itu semua atas dasar rasa. Ya. Cuman yang paling terpenting yang tadi kita bicarakan ketika kita wiweke, logika. Kita harus pakai logika supaya tidak mengganggu semua yang sudah tertata bagus. Ya. Ingat teman-teman semuanya, ini bukan menggurui, kita hanya berbagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke tiang dan kita sampaikan ke Tuh Haji. Mohon untuk teman-teman di rumah, marilah kita berbijak
dalam waktu yadnya. Karena tidak ada yadnya yang sia-sia, Betul. tidak ada pengorbanan tanpa hasil. Ya, Gitu. betul Kita sekali. sebagai anak muda Bali, ayo lebih paham, lebih tahu, dan jangan lupa untuk bertanya supaya tidak kita tersesat di agama kita sendiri. Oh gitu ya Taji. Ya, Ya. iya. Dan terakhir Taji. Ya, baik. Nah, berkaitan dengan prosesi ngaben. Jadi ngaben ini adalah sebagai bentuk doa kita kepada leluhur. Sebagai generasi kita wajib mendoakan leluhur. Nah, masalah sampai kemana leluhur kita itu tergantung juga karma wasana. Tetapi doa kita akan sangat membantu. Nah, yang kedua, desa pekraman ini penting sekali. Makanya sebisanya antara konsep ngaben dan desa pekraman ini tidak bisa lepas. Karena ini adalah sebagai bentuk nyata kekuatan desa pekraman itu yang berhubungan juga dengan bagaimana konsep-konsep yadnya itu dilaksanakan Sebaiknya di desa. di gitu desa. ya. Kan ada ngaben masal dan sebagainya, ngaben ngerit dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ingat, rasa itu penting, Rasa itu penting. sastra itu wajib. Wajib. Rasa itu penting, sastra itu wajib. Wajib. Oke. Ya, kalau terlalu banyak rasa, Aha. nano-nano jadi. Nano-nano. Iya. Cukup rasa dan wajiban. Ya, itu saja. Ingat, semua itu dasarnya adalah logika. Iya. Ketika menemukan logika itu harus berdasarkan rasa dan kewajiban dari sastra. Sastra. Luar biasa untuk teman-teman di rumah. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan mohon maaf tidak semua bisa kita sampaikan Tuh Haji. Saya memilih pertanyaan mana yang urgent atau yang sederhana kita bisa sampaikan karena di sini bukan sifatnya menggurui kita berbagi dengan kebetulan Tuh Haji belajar sastra yang juga belajar nanti macer bersama Mada Cernik. Semoga bisa. Ayo kita belajar sekali lagi teman-teman muda Bali, Hindu Bali, ayo belajar Iya. supaya kita tersesat gitu ya. Terima kasih itu yang nonton, terima kasih atas WIP-nya, kuotanya, waktunya, rebahan sambil di rumah nonton podcast kita. Semoga semuanya berbahagia. Kita tutup untuk Rama Santi. Santi, Santi, Om Lea.